Oke, kita lanjut ya. Ini tadi sampai ke yang poaching kan ya. Ini langkah-langkahnya. Tadi sejauh ini udah aku jelasin tadi ya. Ada nomor bukti, tanggal, nama penjual atau nama toko, checklist atau strip kalau di nota sudah tertera cap dari penjual atau tokonya. Kemudian diisi akun penjurnalan nota terkait, misal belanja transportasi. Kemudian diisi jumlah barang yang dibeli. Bila sulit diuraikan, tidak perlu diisi. Diisi harga per unit barang. Ya. Tapi kadang-kadang kan kita satu kali belanja, misalnya entitas satu kali belanja tuh ada banyak banget rincian daftar barangnya gitu. Tapi sebenarnya bila sulit, ini sulit nih membutuhkan professional judgment. Jadi sebisa mungkin teman-teman jangan dikit-dikit nganggap sulit. Jadi usahakanlah untuk dijabarkan, karena kembali ke tujuan pembuatan KKP tadi. Ini bisa jadi pembelajaran untuk BAK selanjutnya, atau landasan teman-teman untuk berargumen kalau misalnya di audit yang kalian laksanakan itu ada konflik dengan auditi. Kemudian ini nominal yang tercatat pada jurnal. Kalau nominalnya benar, tidak ada selisih berarti. Maksudnya kalau sinkron antara bukti dengan jurnal, berarti tidak ada selisih. Tidak perlu ada koreksi di strip 22. Tapi kalau ada koreksi, bisa positif, bisa negatif. Kalau misalnya jurnalnya lebih besar daripada buktinya, ya pasti ada koreksi. Tapi tergantung akunnya debit kredit untuk koreksi positif negatifnya, gitu kan. Diisi, kemudian selanjutnya diisi nominal koreksi kalau ada koreksi. Bentar. Kemudian diisi penjelasan. Ini suara aku mengecil kah ya? Masih dalam batas nyaman didengarkan kah? Masih Kak, masih dapat mendengar dengan jelas. Selanjutnya ada KKP ICQ. Kalau menurut aku sendiri, KKP ICQ ini sebenarnya yang pertama kita kerjakan. Kenapa? Karena sebelum kita benar-benar ngoreksi laporan keuangannya, kita kan tadi pemahaman entitas dulu, membaca SPI, kemudian memberikan ICQ, buat tahu di akun-akun mana saja yang ada potensi kesalahan salah saji laporan keuangan gitu. Nah, ini bentuk ICQ yang ada di BAK. Ada 7 ya, 7 ICQ. Ada pendapatan, ada piutang gitu, ada aset tetap, ada persediaan. Ini contohnya. Kayak tadi ibunya sempat singgung gitu kan. Ini ICQ ada kolom ya, tidak. Jadi kalau umumnya pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang jawabannya iya itu mengacu pada kuatnya internal kontrol. Sementara jawaban yang tidak adalah indikasi lemahnya internal kontrol. Contohnya kayak apa? Apakah terdapat pemisahan fungsi terhadap penyimpanan, pencatatan, dan penggunaan operasional aset tetap? Kalau iya kan berarti internal kontrolnya sudah lumayan kuat. Jarang sekali pertanyaan di ICQ itu apakah tidak terdapat, jadi enggak gitu pertanyaannya. Makanya tadi kalau iyanya lebih banyak, internal kontrolnya lebih bagus gitu. Pertanyaannya, pengaruh internal kontrol terhadap audit itu sendiri apakah gitu kan? Banyak yang bertanya gitu. Karena ini kan, kalau tadi kan ada nominal bisa kita jumlahin, bisa kita lihat mana yang salah saji. Salah sajinya bisa dihitung untuk menghasilkan opini laporan keuangan. Kalau ini sendiri, ICQ ini kan kualitatif gitu ya, professional judgment-nya auditor. Gimana kita bisa pakai ini untuk mendukung audit kita? Nah, kalau di Juknis materialitas, kita tetap pakai faktor kualitatif dalam menentukan batas salah saji laporan keuangan yang tetap dianggap wajar gitu. Misalnya kalau internal kontrolnya lemah, misalnya dia bisa batas materialitasnya itu jadi lebih rendah gitu. Jadi kalau lebih rendah berarti misalnya harusnya 5% jadi 3%, berarti makin sedikit kelonggaran yang diberikan untuk salah saji. Harusnya misalnya kalau 5% dari
saldo aset tetap 100 juta, berarti 5 juta salah saji yang diperbolehkan agar laporan keuangan tetap dapat opini WTP. Tapi begitu internal kontrolnya lemah, ya auditor bisa dengan professional judgment menurunkan materialitas tadi jadi 3%. Jadi cuma boleh sampai batas 3 juta nih salah saji yang dianggap WTP. Kalau 4 juta itu sudah bukan WTP. Gitu. Gimana kita menuangkannya dalam KKP ICQ? Modelnya kayak gini. Ini ada bagian. Nah, ini tadi 7 kan. Sesuai dengan jenis ICQ yang kita punya sendiri di BAK. Ada kas setara kas, ada ICQ tentang piutang, aset tetap, persediaan, pendapatan belanja, dan SPI. Itu. Tunggu pengisiannya. Yang kolom 1 diisi hasil penilaian. Apakah memadai, apakah cukup memadai, apakah kurang, apakah tidak memadai gitu. Professional judgment. Jadi di setiap ada term professional judgment itu sebenarnya memungkinkan timbulnya dispute antara auditi dengan auditor, karena ya lagi-lagi kita harus punya dasar argumen yang kuat untuk menerapkan professional judgment kita gitu. Makanya di sini pakai pertimbangan ketua tim dan supervisor agar ada diskusi, jadi nggak cuman pendapat satu orang, jadi ada pertukaran pikiran untuk memilih kualifikasi mana yang pantas ditetapkan untuk pengendalian internal di entitas itu gitu. Kemudian diisi yang bagian 2, yang kesimpulan, itu diisi keputusan yang diambil pemeriksa atas hasil ICQ yang terkait. Nanti ini bisa jadi pertimbangan kualitatif kayak yang tadi aku bilang. Kemudian yang ketiga diisi penjelasan lebih rinci atas kolom kesimpulan bila diperlukan. Nah, ini yang terakhir, nomor 6, ada KKP lain-lain. KKP lain-lain ini memuat prosedur pemeriksaan yang kita lakukan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam KKP 1 sampai 5. Jadi semuanya ditaruh di KKP lain-lain. Nah, pertanyaannya, bisa nggak nanti kalau misalnya BAK 11 membuat KKP jenis baru, terus dikhususkan biar prosedur yang diambil terkait KKP baru itu tidak masuk ke KKP lain-lain? Bisa aja, karena belum ada dasar hukum yang mengharuskan bahwa KKP-nya emang 6 jenis. Enggak. Kalian bisa berinovasi, misalnya kalau diperlukan ya bisa aja dibuat. Ini biar dia mencakup semua yang tidak termasuk dalam KKP 1 sampai 5. Jadi bentuknya lebih simpel sih. Jadi ada uraian, nilai, dan keterangan. Gitu. Uraiannya terkait apa yang kalian lakukan. Ini pengisiannya. Uraian singkat atau topik permasalahan. Kemudian nominal terkait bila ada. Karena kadang ya kalau lain-lain kan ada banyak ya aspeknya. Bisa juga aspek yang non-moneter. Maksudnya nggak terkait nominal. Tapi lebih ke kualitatif juga kayak tadi. Kemudian diisi penjelasan rinci terkait permasalahan di kolom uraian. Nah, di KKP ini tadi yang aku bilang, kalau misalnya kita melakukan kebalikan dari vouching tadi, tracing, kalau ada ketidaksinkronan dari bukti, tidak lengkap ya, bukti tapi belum di jurnal, maka masuknya ke KKP lain-lain. Gitu. Oke, ayo kita praktik. Bentar ya, aku share Excel-nya dulu. Ini tadi aku tunjukin masalah SPM SP2D. Ya, sudah masuk ke KP ini tadi belum ya?
Nih. Ini nomor SPM-nya. Nomor SPM ini aturannya ada di BKKM masing-masing biasanya. Jadi mereka menyediakan format untuk internal organisasi mereka, penomorannya, siapa yang menandatangani, itu ada di SPI. Kemudian keperluannya apa? Diisi juga. Coba kita cek SPM. Ini tadi nomor kan? Ini udah dikopiin. Ini tanggalnya. Kemudian keperluannya apa? Belanja pengeluaran transito. Kemudian jenis SPM. Ini tadi ada jelas SPM UP. Ada kodenya dan keterangan pengeluaran uang persediaan. Otorisasinya ada nggak? Ada tadi kan? Ada tanda tangan dari yang menerbitkan SPM, pejabat penanda tangan SPM. Kalau nggak ada tanda tangannya, tadi diisi apa? Diisi strip ya. Kalau ada, diisi checklist. Tuh. Dokumen pendukungnya ada nggak tadi? Ada. Ini kan. Nih. Kalau nggak ada, strip lagi. Nilainya berapa? 500.000. Kemudian keterangan sudah sesuai. Sudah sesuai berdasarkan apa? Sudah sesuai berdasarkan pertama best practice. Kemudian kalau ada SPI di internalnya berarti sudah sesuai dengan SPI-nya. Berarti mereka membuat peraturan dan mereka mematuhi aturan yang mereka buat. Kemudian kita masukin nomor SP2D. SP2D tadi yang ini. Ya, nomornya yang ini. Apakah nomor SPM-nya sama? Tadi sama. Kalau tidak, ya tinggal dicatat saja. Tidak, nomor tinggal dicatat di bagian keterangan. Ini in case tadi nggak ada tanda tangan bendahara umum. Tapi kalau ada tanda tangan bendahara umum, berarti kita tinggal buat sudah sesuai. Gitu. Nominalnya tadi sama 500.000. Kemudian, oh nih harusnya kalau dia sama, kalau dia ada otorisasi, tadi kan ada otorisasi dari bendaharanya kan. Berarti tinggal di checklist. Jenis SP2D, UP juga, keperluan belanja transito. Gitu. Kemudian kita ke BKK. Bukti pengeluaran kas. Itu contohnya kayak gini. Teman-teman mungkin bisa lihat yang ini. Penomorannya juga kembali ke entitas. Oke, BKK 0401 garis 12 garing PMK 2019. Telah diterima dari bendahara pengeluaran Rp400.000. Kemudian ada untuk pembayaran via Pikum, yaitu ini tujuan penerbitan BKK-nya. Kemudian nominalnya sesuai dengan yang diterakan 400.000 tulisan, ini 400.000 yang angka. Ada tanggal otorisasi dari yang berwenang menurut organisasi mereka. Tapi, apa yang bermasalah dari BKK ini? Tanggal 1 Desember. Kalau di tab keuangan ya, periode penggunaan anggaran itu kan cut off-nya ada di 30 November. Jadi kadang mereka lengkap. Ada SPM, ada SP2, ada pokoknya dokumennya tidak salah. Tapi, waktu mereka mengeluarkan anggaran itu yang salah. Waktunya mereka sudah tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan anggaran sebenarnya. Kan? Berarti otorisasi memberikannya ada. Nilainya jelas, tapi pengeluaran dilakukan setelah periode cut-off. Nah, tahun 2019 seingat aku ada organisasi yang diperbolehkan oleh kesepakatan, mungkin dari BEM seingatku ya, boleh melakukan pencairan anggaran setelah cut-off. Maka mereka agak digeser sedikit dari tab keuangannya. Itu juga perlu diperhatikan apakah pengeluaran yang dilakukan setelah periode cut-off berdasarkan tab keuangan itu istilahnya legal atau tidak gitu. Kalau kayak 3 entitas yang diperbolehkan tadi berarti boleh gitu. Kalau ini tidak boleh. Kemudian habis BKK ada DAFNOM ya. Ya, DAFNOM.
Ini contoh daftar nominatif yang dipakai di Himaman Q waktu itu. Jadi ini ada pengadaan jaket untuk pengurus tahun 2020. Nah, ini ada tanggal tepat di hari terakhir cut off-nya. Kemudian uraiannya apa? Untuk jaket Corsa untuk ukuran XS dan XXL. Kemudian ini untuk yang XXXL. Ada perhitungan berapa jumlah unit yang dibeli. Oke. Harga satuannya berapa? Total nominalnya berapa? Kemudian kita sesuaikan dengan yang ada di bukti. Buktinya kita apa? Kalau dulu aku pernah ya konfirmasi langsung telepon vendornya. Jadi semakin suatu transaksi itu bisa diverifikasi lebih dari satu jenis pengujian, maka level keyakinan auditornya jadi makin tinggi gitu. Dan ya, harusnya kalau nominal segini ya penjualnya tidak keberatan untuk tanda tangan ya kan. Berarti ke KKP Dafnomnya tadi nanti kita tulis, ini MBM ya masih. Nanti ditulis nomor Dafnomnya. Kalau dari entitasnya mengatur tentang nomor Dafnom. Biasanya nggak ada nomor Dafnom, yang ada cuma sampai SPM, SP2D. Kalau Dafnom jarang punya nomor. Tapi kalau ada diterain. Klasifikasinya apakah sesuai Dafnom dengan bukti kwitansi tadi. Kemudian buktinya apakah ada. Tadi ada bukti kwitansi kan, pembayaran. Kemudian nilainya berapa. Keterangannya apa? Kalau keterangannya sudah sesuai, ya tulis sudah sesuai. Kalau misalnya kayak ada ditulis di Dafnom jaket ukuran apa gitu, misalnya S. Tahu-tahu di kwitansi malah bayarnya untuk yang XL. Ya berarti tinggal dibuat. Terdapat perbedaan keterangan ukuran jaket yang diadakan oleh entitas gitu. Kalimat dalam keterangan ini sebenarnya ya terserah teman-teman selagi masih dalam batas bisa dimengerti oleh manusia lainnya gitu. Jadi nggak perlu menghubungi kalian lagi untuk menanyakan ini sebenarnya apa keterangan tapi tidak membuat terang sama sekali penjelasannya gitu kan. Jangan sampai keterangan tidak membuat jelas. Vouching. Ini contoh aja ya. Contoh, ini nomor bukti pengisiannya ya. Tanggal pengeluaran kas. Kemudian misalnya belinya di toko XYZ. Kemudian tanda tangan atau cap tokonya ada nggak? Ada. Kalau nggak ada ya strip. Kalau ada tadi balik ke checklist. Kemudian keperluannya apa? Belanja transportasi. Jumlah unitnya berapa? Misalnya 10. Harga satuannya berapa? Satuan berarti 10.000. Dapat 100.000 kan? Koreksinya ada nggak? Ada. Ternyata jumlah pembayarannya di nota 110.000. Berarti koreksi negatif 10.000. Kemudian berarti kurang saji keterangannya. Sebaliknya ada belanja ATK atau nama toko, kemudian tanda tangan ada. Tapi misalnya ada 8 barang, kemudian harga per unit misalnya 15.000. Berarti jumlah pembayaran yang tidak yang unaudited maksudnya sebelum diaudit ada 8 kali 15 120.000. Kemudian koreksi negatif 10.000 jadinya 110.000 juga. 130 dong. Tuh. Kemudian bukti pengeluaran tidak dicatat. Berarti tadi kalau bukti pengeluaran tidak dicatat, asersinya kelengkapan, yang terjadi adalah understatement gitu. Itu vouching ya. Kemudian ICQ.
Tadi aku sudah tunjukin, coba kita, aku new share dulu. Oke. Ke ICQ yang ada di BAK, biar teman-teman familiar sama ICQ yang ada di BAK itu ada 7. Tuh, ini kas di bank atau kas di bendahara. Ini pengendalian kas kecil. Apakah BKKM menerima pemasukan secara tunai, baik dari internal maupun eksternal? Jawabannya ya, tidak, terus keterangan, gitu kan. Ini nanti siapa sih yang ngisi ICQ? Bisa kita kasihin aja ke mereka, terus mereka nanti ngirim ICQ yang sudah diisi. Kalau kita ada pertanyaan bisa ketemu lagi ngadain wawancara ICQ. Bisa juga langsung di tempat kita wawancara ICQ, kita yang megang ICQ-nya buat checklist gitu, berdasarkan cerita atau keterangan mereka gitu. Tapi buat dari pengisian ICQ sampai dengan pengisian KKP ICQ harusnya ada jeda yang enggak di waktu yang sama, karena perlu penelaahan lagi dari hasil jawaban mereka yang ya sama tidak. Apakah memadai atau tidak. Pengendalian internal terkait dengan aspek-aspek yang 7 tadi. Apakah pengendalian persediaan, pengendalian aset tetap, kas mereka, apakah memadai atau tidak. Nih, terkait yang kas. Coba yang ini kayaknya aset tetap. Belum berubah ya yang di layar, masih yang kas. Oh, ini. Udah kelihatan yang aset tetap ya. Apakah terdapat pemisahan fungsi terhadap penyimpanan, pencatatan, dan penggunaan operasional aset tetap? Kalau nanti ada indikasi bahwa pengendalian aset tetapnya itu kurang memadai, berarti di KKP-nya, KKP aset tetap ditulis tidak atau kurang memadai. Kemudian tadi setelah tanggapan kan ada tiga kolom ya. Terkait dengan ICQ, hasil, kesimpulan, sama catatan. Di sini berarti nanti misalnya kurang memadai. Kemudian di sini kesimpulannya apa yang akan dilakukan terkait dengan akun aset tetap dimiliki entitas. Oke, berarti di sini bisa aja kalau aset tetapnya kurang memadai, maka TM dari aset tetap dikoreksi itu. Jadi untuk aset tetapnya makin dikecilin lagi tolerable misstatement-nya. Jadi makin apa namanya ya? Makin dikecilin berarti makin nggak boleh salah gitu ya. Catatan ini apa yang dianggap auditor penting untuk diterangkan aja. Kalau diperlukan, kalau nggak diperlukan berarti udah jelas kan, dari kesimpulan kan udah jelas. Karena internal kontrol aset tetap kurang memadai, maka TM dari aset tetap dikoreksi. Itu. Kalau penting misalnya awalnya ditulis TM awal misalnya 5% dikoreksi menjadi 3% dengan pertimbangan apa? Dengan pertimbangan A, B, C, D gitu. Misalnya dengan pertimbangan aset tetap
merupakan komponen terbesar di laporan keuangan. Gitu. Atau kegiatan entitas didominasi oleh penggunaan aset tetap dan sebagainya dan sebagainya. Contoh bentuk internal kontrol aset tetap yang kurang memadai itu kayak gimana sih? Jadi kalau teman-teman tahu, aku kurang ngikutin perkembangan. Kalau di tahun 2019 itu HMJ belum ada yang punya markas sendiri. Jadi aset mereka tuh tersebar di pengurus-pengurus mereka. Jadi kalau kalian mudah-mudahan bisa offline ya semester ini, tapi nggak ke kampus ya. Keliling Bintaro buat ngecekin aset. Aku pernah sampai ke berapa orang ya? Pokoknya aku keliling dari mulai Kalmong, Bonjai, Sarmili, dan banyak tempat lah buat meriksa aset mereka. Dan awal-awalnya asetnya tuh gede-gede gitu kan. Kalau yang di SC itu ada drum dan segala macam buat supporteran mereka. Tapi lama-lama sampai ke tempat terakhir itu yang meriksa ada apa, staples, terus isian staples gitu. Gitu deh koreksinya. Kemudian KKP lain-lainnya. KKP lain-lain tadi aku contohinnya tracing. Berarti ada bukti transaksi yang belum di jurnal. Nilainya berapa? Keterangannya apa? Keterangannya misalnya penjelasan transaksinya. Transaksi belanja dikasih keterangan belanja transportasi sebesar udah dikasih nominalnya. Belanja transportasi pada tanggal kapan? Belum di jurnal. Kemudian kalau misalnya ngasih rekomendasi jurnal koreksinya juga boleh dicantumin di sini. Atau keterangannya berarti belanja transportasi pada tanggal belum di jurnal sehingga akun belanja transaksi kurang saji sebesar ya 50.000 karena satu doang transaksi yang belum di ini kan 50.000. Terus pertanyaan selanjutnya, dari KKP ini nanti hasilnya kemana? Nah, KKP ini adalah alat bantu teman-teman buat menyusun LHP. Nah, pertanyaannya yang di LHP itu teman-teman mungkin udah pada lihat LHP, kan ada daftar temuan, ada ya kondisi, kriteria, sebab, kemudian rekomendasi dan tanggapan. Nah, pertanyaannya apakah semua yang di KKP ini akan dimuat di LHP? Jawabannya tidak. Jadi misalnya kayak belanja yang belum di jurnal, maka kita ngasih perbaikannya gimana? Mereka melakukan jurnal koreksi. Kalau sudah dikoreksi dan menerbitkan LHP audited, berarti tidak misstatement lagi dong. Berarti akun belanjanya ini sudah disajikan secara benar, ya kan? Apakah perlu untuk ditaruh di LHP? Tidak. Tapi apakah harus dihilangkan dari KKP? Tidak. Jadi KKP ini mau sudah diperbaikin atau enggak, dia akan abadi di sini, gitu. Tidak dihapus. Yang temuan yang dihapuskan itu adalah yang di LHP, gitu. Ini petunjuk. Nanti aku share. Mungkin sekian materinya. Bisa serahin buat lanjut ke sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Lutfi penjelasan dan juga praktiknya yang bikin kita jadi tahu nih, yang belum tahu, yang tahun kemarin belum pernah ikut BAK jadi tahu, oh KKP itu ini ya, jadi nggak asing lagi gitu. Nanti kalau mulai ngaudit udah tahu, oh ini yang namanya KKP, oh cara ngisi KKP itu seperti itu. Oke, jadi aku sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Kak Lutfi mengenai KKP. Jadi KKP itu ada 6, ada SPM, SP2D, ada BKK, bukti keluar kas, daftar nominatif, vouching, ICQ, dan juga lain-lain.
Nah, kenapa sih perlu ada KKP ini? Kenapa sih kita nggak cuma diperiksa aja udah selesai kita laporin? Ternyata dalam KKP ini ada sebuah prosedur nih yang harus kita jalani yang berupa pengujian dan juga terdapat informasi dalam KKP ini serta kesimpulan yang akan kita gunakan juga sebagai langkah kita dalam mengambil opini tentang suatu entitas atau BKKM ini. Jadi salah satu tujuan yang paling penting, yang bisa dibilang penting, semua tujuannya penting, tapi salah satu tujuan yang diperlukan yaitu untuk mendukung dan memperkuat pendapat auditor. Jadi kita nggak cuma berpendapat secara lisan, tapi ada bukti tertulisnya nih berupa KKP yang menjelaskan bagaimana sih entitas ini, bagaimana BKKM ini laporan keuangan sesungguhnya seperti itu. Oke, mungkin dari Beni ada yang mau ditambahkan? Mungkin kita supaya menghemat waktu boleh masuk ke pertanyaan kali ya. Oke, baik. Boleh. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Yang pertama kami akan membatasi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Teman-teman boleh langsung bertanya melalui kolom chat atau dengan menyalakan mic langsung ya teman-teman. Dan ternyata kita juga sudah memiliki beberapa pertanyaan di dalam Slido. Yang pertama ini aku akan membacakan pertanyaan dari Anonymous. Izin bertanya, Kak. Berarti yang diisi di KKP kalau misal ada temuan ya, Kak, atau semua kegiatan auditor, Kak? Oh, berarti satu-satu aku jawab ya. Ya, boleh. Iya, Kak. Yang diisi semua, karena tadi kan kayak yang aku contohin sudah sesuai pun tetap dimasukkan ke KKP gitu. Kenapa nggak yang ada temuan aja, Kak? Karena ada bukti, itu jadi bukti bahwa kita sudah memeriksa yang sudah sesuai tadi. Kalau kita nggak masukin ke KKP-nya yang sudah sesuai, berarti bisa jadi ada pertanyaan apakah kita sudah memeriksanya atau enggak gitu ya. Oke, mungkin aku nambahin dikit. Kalau di audit kita belajar di AKSK, itu kan kita ngauditnya sampel, bukan populasi. Tapi berdasarkan pertimbangan, karena transaksi yang ada di kampus, di BKKM kampus, sebenarnya tidak sebanyak yang diaudit oleh auditor-auditor di KAP, maka kita biasanya mengaudit populasi. Gitu. Jadi kalau kita ngauditnya populasi, tapi apa? Dengan tetap mencantumkan yang bukan temuan pun ke dalam KKP gitu. Kalau kita nggak nyantumin, bisa jadi kita dianggap mengauditnya sampel. Gitu. Semoga terjawab ya. Oke, baik, Ma. Boleh dilanjut, Ma. Oke, Kak. Untuk pertanyaan kedua, mungkin ini mau mengkonfirmasi kembali ya. Izin bertanya, Kak, seluruh BKKM PKN STAN dalam pengeluaran dana harus ada SPM dan SP2D ya? Bagaimana, Kak Lutfi? Oke, aku jawab yang ini ya. Enggak. Intinya enggak. Itu kembali ke SPI mereka. Adakah BKKM yang tidak punya SPM, SP2D? Ada. Seingatku, tanpa menjelekkan entitasnya, kalau BO ya, Badan Otonom. Itu dulu karena mereka pertama kali diaudit itu di tahun 2019. Maka kaget dong, bahkan nggak pernah menyusun laporan keuangan seingatnya. Dan tidak punya sistem pengendalian internal yang memadai, maka nggak ada yang namanya SPM SP2D di mereka gitu. Kembali lagi ke pengendalian internal mereka ya, Kak Aci. Peraturan masing-masing BKKM tersebut ya, Kak. Jadi nggak harus pakai SPM dan Ya. SP2D. Sebenarnya bukan nggak harus ya. Kalau mau mengikuti akuntabilitas yang baik kan harusnya ada SPM dan SP2D. Tapi mereka tidak punya. Berarti apa yang harus kita isi di KKP SPM SP2D? Nggak ada. Yang kita isi di mana? KKP ICQ-nya. Di bagian kas setara kas, pengeluaran mereka berarti kita taruh di situ tidak memadai. Atau kalau masih ada SPI tapi kurang memadai, tulis kurang memadai. Indikasinya apa? Ke kolom kedua tadi, apa tuh habis
hasil ya keterangan nggak ya, keterangan penjelasan gitu. Kurang memadainya SPI terkait pencairan dana mengakibatkan auditor menurunkan materialitas menjadi sekian persen gitu. Dijelasin di ICQ, bukan di SPM SP2D gitu. Oke, mungkin Benny bisa next pertanyaan. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak. Ada dari Anonymous juga nih. Kak, Kak, tadi di PPT ada overstated penjualan 100 juta. Itu di KKP vouching pencatatan koreksinya gimana ya Kak? Itu koreksi positif atau negatif? Biar makin afdol, coba kita sama-sama ini ya. Buka Kak. Tadi kasusnya sebentar. Penjualan berarti tadi kurang, bukan kurang saji, kelebihan saji ya. Nih, dicatatnya dia 100 juta, tapi yang sebenarnya berdasarkan bukti 900 juta. Ada overstatement 100 juta. Gimana cara mencatatnya di KKP? Coba kita lihat. Kita coba tulisin aja ya. Misalnya ini bukti udah kita tahu tadi, lanjutkan yang ini. 0104. Asumsi gitu ya. Kemudian tanggal 14 April 2018. Dan tokonya udah ada. Toko DEF. Nih, otorisasinya juga udah ada. Berarti masalahnya cuma di nominal. Keperluannya tadi penjualan, jumlah unit 1000, harga satuan 1 juta, totalnya 1 miliar. Kemudian, nah koreksinya positif atau negatif. Kalau rumusnya di sini berarti ya, kalau rumusnya di sini jumlah unaudited dikurang yang koreksi positif ditambah koreksi negatif kan. Berarti biar 100 juta ini jadi 900 juta di sini, jadi 900 juta. Sebentar. Oh. Agak nge-lag ya apa yang share screen-nya, bentar. Coba teman-teman perhatiin yang jumlah pembayaran yang 100.000, kemudian sampai jadi hasil akhir 110.000 di jumlah audited. Berarti itu rumusnya unaudited dikurang positif ditambah koreksi negatif jadi 110 gitu. Biar 1 miliar jadi 900 juta, maka koreksi 100 jutanya kita taruh di koreksi positif. Gitu. Hasilnya utang positif ditambah negatif. Jadi 900 juta, taruhnya di koreksi positif. Kenapa? Gini, tadi kan, di sini juga udah dijelasin ada akun debit, ada akun kredit. Nah, penjualan itu kan sales revenue ya. Positifnya dia di kredit. Biar dia berkurang, maka dia di debit. Di situ udah ditulis keterangan positif adalah debit. Maka taruhnya di positif gitu. Belanja, tadi koreksi belanja kan. Belanja dia kan mungkin teman-teman bingungnya gini ya, karena kita nyatuin vouchingnya tuh vouching belanja sekalian sama pendapatan. Jadi belanja sama pendapatan itu kan beda
saldo normal ya. Satu belanja di debit, penjualan di kredit. Tapi di sini rumusnya disatuin. Kalau mau, nah karena ini juga belum baku, petunjuknya juga belum terlalu mengatur rinci, teman-teman di BAK 11 bisa menyepakati gitu. Menyepakati KKP-nya mau gimana. Jadi antara tim yang satu sama tim yang lain, serta anggota tim yang sama, tidak beda-beda menaruh koreksi positif negatifnya. Jadi pas dikompel nggak pusing, ini sebenarnya koreksi positif atau negatif, belanja penjualan gimana koreksinya, bisa disepakatin aja gitu. Jadi aku juga nggak bisa, kalau menurut kenormalan saldonya, ya penjualan di koreksinya debit biar jadi 900 juta. Oh, berarti biar logikanya nyampe, berarti ini tadi belanja harusnya aku koreksi, belanja nambahnya koreksinya di positif gitu ya. Tapi kenapa nggak di positif? Jadi biar sinkron aja, karena kita belum membedakan vouching belanja sama vouching pendapatan gitu. Kalau nanti teman-teman di BAK 11 mau pisah, jadi KKP-nya lebih banyak, tapi pengisiannya lebih mudah gitu. Semoga terjawab ya. Jadi emang belum sinkron gitu. Ada tanggapan nggak dari yang nanya? Atau teman-teman yang lain? Mungkin agak pusing sama penjelasan aku barusan. Oke, mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau yang tadi nanya di Slido, kalau kurang jelas bisa banget langsung tanya ke Kak Lutfi. Langsung tanya aja, pertanyaannya bagus sebenarnya. Izin Kak, Iya, izin tanya Kak, itu kan tadi Kakak bilang kalau misalnya belanja, terus ada pengeluaran terus sama penerimaan kayak pendapatan tadi itu dipisah, itu artinya ada 2 KKP gitu nanti kayak. Jadi yang buat pendapatan sendiri, terus belanja sendiri gitu Kak, atau tetap boleh dalam satu, cuman kita samakan prinsipnya dengan dasar akuntansi gitu Kak, atau gimana Kak? iya benar. Kalau tadi aku bilang bisa dipisah kalau kalian mau. Jadi rumitnya kalian punya lebih banyak KKP, tapi positifnya kalian mudah dalam mengisinya, nggak bingung ini positif negatif, tinggal terapin prinsip akuntansi yang udah kita pelajari di kampus ke pengisiannya. Atau yang kedua, bikin nambahin petunjuknya. Jadi petunjuknya kan sebenarnya udah dari tahun ke tahun, tapi belum ditambahin ya. Jadi solusi kedua tadi tambahin petunjuknya, KKP-nya tetap itu juga, 1 KKP vouching gitu. Oke, siap Kak. Dapat gitu. Terima kasih Kak. Ya. Teman, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, boleh rasen ataupun lewat chat di Zoom ya. Mungkin sambil nunggu ya Kak, kita bacain pertanyaan lagi dari Slido. Oke. Kak, apakah seluruh jurnal yang ada harus dilakukan vouching? Dan sebaliknya, apakah seluruh bukti harus dilakukan tracing? Dalam jurnal setahun kan banyak banget, Kak. Oke. Bagus pertanyaannya. Kalau terlalu banyak, kita tuh kan sebenarnya audit nggak diwajibkan untuk melakukan populasi. Tapi, balik lagi tadi, lakukan apa yang ditulis, tulis apa yang dilakukan. Kalau memang kalian merasa kayak misalnya entitasnya terlalu gede dan mereka terkenal dengan kegiatannya yang sejibun dalam setahun gitu kan. Kalian kan punya tenggat waktu yang terbatas untuk audit. Maka kalian bisa mengauditnya sampel. Tapi kalian harus menyatakan bahwa kalian mengaudit sampel dengan pertimbangan lalalala. Kenapa kalian mengambil sampelnya ini, dengan cara apa kalian mengambil sampelnya, itu tetap dituangkan ke dalam KKP. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah tidak wajib mengaudit seluruh jurnal atau seluruh bukti. Gitu. Tapi makin banyak Ini dari teman-teman ada yang mau nambahin. Oke. Aku nambahin tadi ya. Makin banyak persentase, makin besar persentase yang kalian audit, semakin
besar peluang opini yang kalian hasilkan itu mendekati kebenaran yang sesungguhnya gitu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Atau ada yang kurang jelas ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Oke, oke, mungkin karena belum ada, Benny boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ada setelah itu. Mohon maaf Mas, si Benny kayaknya lagi ada masalah karena cuaca katanya, jadi nggak dengar gara-gara hujan. Jadi mungkin akan saya gantikan ya. Jadi kalau misalkan belum ada di Zoom, saya akan dari Slido. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan sama yang saya ucapkan, jadi mohon dikoreksi ya kalau Lutfi atau Alma ya. Jadi pertanyaannya, izin bertanya Kak, kalau transaksi yang kecil-kecil seperti beli barang dengan harga yang kecil seperti 2.000-an, 1.000-an, dan sebagainya, dan BKKM tersebut tidak ada bukti pembayaran, kira-kira bagaimana ya Kak? Berarti kondisinya kalian sudah menemukan kan bahwa ada belanja walaupun nominalnya 2.000-an tapi tidak ada bukti. Jadi kondisinya kalian sudah menemukan nih apa yang harus kalian lakukan? Ya tetap menuangkannya ke dalam KKP. Kalau misalnya trivial dan kalian tidak memeriksa ke situ kan kalian nggak mungkin tahu kan ada belanja kecil tapi nggak ada bukti. Jadi tetap dituangkan ke dalam KKP. Terus efeknya apa sih Kak? Cuman 2.000? Ya ngelihat aja kalau begitu dijumlahkan sebenarnya 2.000 tapi ada 100 transaksi gitu dan berarti 200.000 kesalahan sajinya kan. Dan ternyata salah saji di akun itu sebenarnya batas toleransinya lebih kecil dari 200.000, ya otomatis opininya tidak WTP gitu. Jadi jangan ini ya, jangan menganggap remeh 2.000, lihat juga akumulasi dari kesalahan saji yang kecil-kecil tadi. Pada intinya tetap dituangkan ke dalam KKP. Jadi kesalahan kecil kayak gitu tuh bisa menjadi besar ya kayak? Baiklah. Bisa, tergantung. Ya, baiklah, Alma, silakan Alma. Tapi mungkin dari teman-teman dulu nih ada tanggapan atau ada yang mau nanya lagi yang belum jelas? Jangan ya, tapi kenapa di Zoom nggak mau nanya langsung gitu ya? Oke, ada yang raise hand. Oke, silahkan Fadil. Izin bertanya Kak mengenai TM tadi Kak. Tadi kan dijelaskan bahwa kalau misalnya di coaching KKM CEKI kayak aset tetap tadi mengalami kayak apa SP-nya yang kurang baik sehingga kita menurunkan si TM-nya itu si aset tetap. Nah, sedangkan si aset untuk mencari TM-nya kan kita caranya dengan PM dikalikan dengan akun itu sendiri dibagi dengan total nilai akunnya. Nah, itu kan berarti pakai proporsional gitu kan Kak. Nah, itu kalau misalnya TM-nya akun aset tetap itu dikurangi, itu berarti sisanya nanti dialokasikan ke akun lain atau bagaimana? Saya tadi masih kurang paham Kak. Agak kurang jelas ya Kak Lutfi. Iya kurang jelas. Mungkin bisa Buat Fadil mohon diulangin, mungkin mic-nya lebih dekat lagi ya. Oke. Sambil menunggu Fadil mengetik, kita bacain lagi pertanyaan dari Slido dulu ya. Ini ada yang nanya nih Kak. Sepanjang pengalaman Kakak, ada nggak sih pas mengaudit bingung harus memasukkan atau mengidentifikasi ini masuk ke KKP yang mana aja? Dan temuannya sering ditemukan di laporan keuangan atau yang tertulis di KKP itu apa aja Kak?
sebenarnya jujur untuk mulai meningkatkan dokumentasi itu baru di BAK 10. Jadi waktu aku mengaudit di BAK 9 agak kurang ditekankan untuk mendokumentasikan, tapi tetap ada sih dokumentasinya, cuman nggak masih lebih baik di BAK 10 gitu ya. Bingung atau enggak? Sempat bingung karena di BAK 9 itu aku ya pertama aku masih staf di divisi audit ya. Terus nggak ada pengarahan kayak gini bahwa pada saat kita mengaudit itu akan ada pengisian KKP, kalian akan melihat ada yang namanya SPM, SP2D dan sebagainya dari BKKM gitu kan. Bingungnya justru bukan bingung memasukkan SPM, SP2D dan dokumen-dokumen itu ke KKP mana, tapi juga bingung ini dokumen apa gitu. Jadi jangan overrated gitu bahwa orang yang IP-nya tinggi atau statusnya jadi DPM itu dulu nggak pernah pusing. Pada awalnya setiap orang punya masa di mana mereka pusing gitu. Tapi kalau kalian udah kenal, udah terbiasa, lama-lama kayak paham sendiri gitu. Ini nanti pengujiannya lebih baik cara begini gitu. Jadi practice make progress lah gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya apa ya? Tadi bingung atau enggak? Terus temuan yang sering. Temuan yang sering waktu 2019 itu temuan yang sering bukti kurang lengkap, kayak ada yang kurang tanda tangan lah, ada yang nomornya nggak sesuai, nggak sinkron, ada yang lebih banyak dibilang administrasinya kurang rapi gitu. Jadi kadang mereka copy gitu kan buat ngeprint SPM SP2D-nya, tahu-tahu tanggal belum diganti, bisa-bisa tanggal SP2D-nya lebih dulu dari SPM gitu, atau kadang-kadang mereka tuh ngelengkapin SPM SP2D-nya juga waktu periode audit udah dekat gitu. Jadi bukan pas di hari H mereka melakukan pengeluaran gitu. Jadi tanggalnya nggak sinkron gitu. Jadinya temuan dan segala macam gitulah. Kalau di 2020 karena aku di situ bukan yang benar audit lagi ya, tapi supervisor, lebih banyak masalah komunikasi dengan auditi karena resisten soal penghitungan aset lah dan segala macam gitu. Itu sih. Jadi lebih banyak ngisi KKP ICQ. Jadi sebenarnya semuanya juga sempat bingung ya Kak buat ngisi KKP itu. Tapi semoga dengan adanya diklat-diklat yang telah dilakukan sebelum audit bisa membantu ya buat kedepannya Kak. Dan untuk temuan yang sering ditemukan, sebenarnya nggak ada beberapa setiap tahun tuh temuannya berbeda-beda juga ya Kak. Ada bervariatif juga. Jadi kemungkinan tahun ini juga mungkin ada temuan baru atau juga temuan-temuan seperti sama sebelumnya. Oke. Mungkin dari ada yang ya pasti campuran gitu. Ada yang mengulang tahun lalu, ada yang baru nemu di tahun itu. Kayak kondisi pandemi kan pasti baru masalah nggak bisa dilakukan cek fisik aset gitu, nggak bisa dihitung dilakukan cash opname gitu. Jadi bervariasi sih. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Asma bisa membacakan pertanyaan dari Fadil. Oh iya, ini ada pertanyaan Kak di chat dari Fadil, akan saya bacakan. Izin bertanya Kak, untuk mencari TM itu sama dengan PM dikali nilai akun per total nilai akun. Artinya proporsional kalau berdasarkan contoh tadi di mana pengendalian aset tetap kurang memadai sehingga TM untuk aset tetap dikurangi. Nah, itu nanti sisa pengeluaran TM aset tetap tadi dialokasikan ke akun lain Kak, atau bagaimana Kak, atau bahkan mengubah persentase PM-nya. Oke. Sebenarnya nggak langsung dialihkan ke akun-akun lain. Jadi bisa aja tetap akun yang asli dikurangin TM-nya, tapi akun lain nggak ada yang nambah gitu.
Dan kalau teman-teman baca juknis materialitas itu kan pokoknya preliminary materiality gitu kan, materialitas awal. Jadi itu cuman apa ya? Sebentar, ternyata baterainya low. Jadi PM itu sebenarnya materialitas harus final waktu sampai akhir masa periode audit teman-teman mempertahankan materialitas itu. Kalau misalnya selama periode audit ada indikasi-indikasi yang membuat auditor merasa perlu melakukan adjustment dengan nilai materialitas yang telah mereka tetapkan di awal, maka tetap terbuka kemungkinan untuk mengoreksi materialitas yang ditetapkan di awal. Tentu saja dengan argumen yang kuat gitu. Bisa ditambah nggak dengan berkurangnya materialitas aset, bisa nggak sih akun-akun yang lain justru materialitasnya ditambah? Bisa aja kalau dengan argumen yang tepat itu ternyata di akun yang ini internal kontrolnya sudah cukup kuat sehingga nggak perlu materialitas yang rendah untuk menguji kewajaran akunnya gitu, tetap bisa. Jadi konsep dasarnya sebenarnya audit ini lebih kayak apa ya? Dia kalau dosen aku bilang ini bukan sains yang eksak gitu, jadi lebih kayak art gitu. Ada banyak professional dan adjustment gitu. Jadi tentu saja dengan banyaknya adjustment dan judgment yang bisa aja bias itu, teman-teman bisa makin besar peluangnya untuk ada dispute dengan auditi. Tapi usahakanlah agar ada argumen yang kuat di setiap langkah yang teman-teman ambil. Itu sebenarnya intinya dari mengaudit. Jadi intinya masih bisa diubah tapi dengan opini yang memadai gitu ya kayak. Dengan argumen yang memadai. Opini argumen yang memadai. tadi nanti Oke. ngarahnya ke hasil. Oh ya. Baik, sudah jelas. Fadil, bagaimana Fadil? Oke, terima kasih banyak Kak. Mungkin yang lain, mau misalkan ada yang mau nyanggah atau yang masih belum jelas, diperbolehkan. Oke, kayaknya belum ada nih, Mak. Silakan lanjut, Mak. Oke, karena belum ada yang nanya lagi di Zoom, kita bacain lagi yang ada di slide. Dan mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Atau mau sampai 13.35, Kak Lutfi? Karena tadi penyampaian materinya sampai jam 12.55. Kalau masih ada pertanyaan boleh sih. Tanyain aja ya misalnya. Dan kalau misalnya ada sisa waktu dan pertanyaan tentang KKP-nya habis, bisa diperluasin aja sharing pengalamannya. Bentar. Oke, ini ada pertanyaan. Jika rekomendasi tahun lalu tidak dilakukan, apakah berpengaruh ke opini? Karena yang kita periksa LabQ tahun ini atau tahun sekarang. Gimana, Kak? Rekomendasi tahun lalu tidak dilakukan. Jadi di juknis materialitas ada kolom penilaian juga tentang tindak lanjut dari rekomendasi tahun lalu. Jadi seingat aku kalau 80% ke atas, maka dia bisa jadi pertimbangan untuk materialitasnya tetap atau ditambah. Tapi kalau tidak melakukan, maka pengaruhnya ke materialitas. Pengaruhnya ke opini apa? Otomatis kalau materialitasnya berubah, ya bisa aja salah sajinya lewat atau kurang dari materialitas. Ya, maka opini juga pada akhirnya akan terpengaruh dari tindak lanjut yang dilakukan BKKM. Tapi tidak langsung. Gitu. Bisa lebih lanjut Terkait pendalamannya waktu rekomendasi itu juga bakal berpengaruh ke opini karena berhubungan dengan materialitas entitas tersebut gitu ya, Kak. Mungkin teman-teman udah sampai sama bisa dibacain yang di slide. Mohon izin. Teman-teman udah sampai di tahap pembahasan juknis materialitas. Kita BAK
tahun 2019 sudah punya juknis materialitas gitu. Jadi di situ ada tentang penghitungan PM, TM, terus dasarnya apa, apakah aset, apakah belanja gitu. Terus pengaruh dari faktor-faktor kualitatif terhadap materialitas gitu. Mungkin nanti kalau udah baca jadi lebih paham lagi gitu. Sepertinya sama juga ada kendala jaringan, jadi aku lanjutkan dulu untuk baca pertanyaan di Slido. Oke. Boleh nggak Kak share pengalaman Kakak dari bingung sampai paham betul tentang audit ini? Semoga bisa memberi insight ke kita yang baru join di BAK nih Kak. Makasih Kak. Gimana Kak? Kalau istilah paham betul nggak juga ya. Jadi kayak overrated gitu. Dari bingung sampai nggak terlalu bingung-bingung amat gitu ya. Gitu lah ya. Range-nya. Ya, dengan diklat-diklat itu lumayan nambah banget pengetahuan dan juga ya wawasan tentang audit gitu. Karena pada awalnya kita mikir itu teknikal banget ya, lakuin A, B, C, D terus selesai jadilah produknya berupa LHP gitu kan. Ternyata terjun melakukan audit itu yang justru pertama kali kita rasakan bukan bagaimana cara kita menerapkan pengetahuan tentang audit, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan auditi agar pertama audit selesai. Itu sih yang paling utama. Kenapa? Karena kalau auditnya nggak selesai, gimana bisa menghasilkan LHP gitu kan. Terus kebingungan tentang kalau dokumen ini mau diapain. Terus cara mengkonfirmasi yang kebenaran jurnal ini gimana. Terus ngecek buktinya ini nggak fiktif dan segala macam itu gimana gitu kan. Itu pertama terbuka sharing sama auditor tahun sebelumnya gitu. Jadi walaupun mereka udah bukan di BAK lagi, misalnya udah lulus atau apa, tetap ada kontaknya sih. Jadi buat teman-teman kalau misalnya nanti mau nanya ke pengurus-pengurus sebelumnya, feel free aja gitu. Tapi ya mungkin tanyakan kesibukan mereka juga gitu. Jadi lebih kayak bukan cuman book based gitu, tapi apa ya, person to person communication gitu sih, yang mendukung biar nggak bingung gitu. Sama kalau ada di BAK 11 berapa jumlah anggota yang udah pernah di BAK 10, ini aja ngadain diskusi-diskusi ringan aja, nggak kayak forum yang harus gimana banget gitu. Itulah. Mungkin bisa diambil kesimpulan biar kita paham. Selain tadi kalau Lutfi bilang banyakin praktek karena practice makes perfect. Karena kita dalam diri kita tuh ada keinginan gitu loh untuk menggali, cari informasi lebih lagi baik dari teman-teman yang udah join ataupun mungkin kakak-kakak salah satunya dari Kak Lutfi. Tapi tetap nih kita ketika bertanya tetap harus menjaga sopan santun dan juga tentunya mengerti kesibukan kakak-kakak BAK 10 atau BAK yang lainnya. Gitu. Jadi tergantung diri kita nih gimana kita mau menggali lagi, kita cari tahu lagi apa yang kita belum tahu nih, apa yang perlu kita punya sebelum kita ngaudit. Oke. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ben. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Tanggal SP2D harus sama dengan tanggal di bukti transaksi atau boleh setelahnya? Silakan, Kak. Oke, coba aku ini. Jadi itu tadi aku baca ada SPI-nya. Aku share. Masalah tanggal pertanggalan itu kan masalah peraturannya. Nah, masing-masing ada BKKM yang aku baca aturannya udah sangat kompleks sampai batas hari dari jarak terbitnya SP2D sampai terjadinya transaksi itu sudah diatur gitu. Nah, kalau nggak ada aturan itu, maka sebenarnya nggak perlu dipermasalahin karena dari
entitas yang lebih tinggi kayak tab BLM atau apa, nggak ada mengatur tentang itu. Jadi baliknya kalau nggak ada aturan yang lebih tinggi kan kita turun terus sampai cari aturan yang paling rendah, yaitu aturan di internal organisasi itu sendiri kayak ini. Ini aku tunjukin pelaksanaan pembayaran tagih SOP dari BLM. Tapi ini untuk internal mereka sendiri ya, bukan untuk keseluruhan BKKM. Bentar. Ini masalah rangkap dan segala macam. Nih, jangka waktu penyelesaiannya kan ada kan, paling lama 5 hari kalender sejak proses awal pengajuan sampai pencairan dana. Gitu. Kalau nggak ada di SOP-nya, ya udah berarti selagi dokumennya lengkap kayak tadi, ada otorisasi, ada bukti yang jelas, maka diterima gitu. Kalau misalnya mereka seminggu gitu, padahal di aturannya 5 hari, gimana Kak? Ya maka apa tadi? ICQ KKP ICQ-nya yang diisi, bukan SPM SP2D, karena selagi lengkap maka benar. Tapi kalau melewati aturan yang mereka buat sendiri, maka pengendalian internal di entitas mereka yang perlu diperbaiki gitu. Gitu ya. Semoga menjawab. Berarti tadi Kak, tergantung dengan aturan internal audit tadi ya Kak. Kalau misalkan Benar. tidak mengatur, tidak perlu dipermasalahkan selagi dokumen itu sudah lengkap. Ya. Baik Mah, boleh dilanjut. Oh iya. Bentar aku tambahin. Biar nggak bingung, maka kayak yang aku bilang waktu pertemuan dengan BAK 10 kemarin ya, jangan malas membaca gitu. Karena kalau ada aturannya, teman-teman baca aturan, maka ya tinggal melaksanakan aja. Yang bikin bingung itu kadang dia cuman prinsipal base gitu, jadi kita nggak tahu aturan rigidnya harus gimana. Kayak pencatatan harus dilakukan dengan baik gitu. Baiknya itu dalam gimana indikator baik belum ada dijelaskan, maka kita ya perlu mencari referensi-referensi lagi dalam mengukur taraf baiknya gitu. Tapi kalau udah ada, maka penjurnalan harus dilakukan dalam batas waktu 3 hari gitu. Kalau udah ada tenggat yang udah strict gitu, maka tinggal melihat ke situ aja. Kalau nggak ngikut itu, ya udah berarti ada yang salah, tinggal ditulis salah gitu. Kembali lagi ke jangan lupa membaca aturan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Izinkah adakah kriteria lain untuk proses pemeriksaan yang bisa masuk di KKP lain-lain? Kriteria untuk masuk ke KKP lain-lain, ya tinggal dia tidak bisa dimuat di KKP 1 sampai 5. Maka masuklah dia ke KKP yang ke-6, KKP lain-lain. Gitu. Tapi karena itu nanti lihat kalian juga ya, nanti sebelum melakukan audit akhir tahun, ya mungkin berdasarkan pertimbangan kalian yang 6 ini sudah tidak relevan lagi, perlu ada perubahan, silakan lakukan perbaikan, improve untuk perbaikan di BAK juga gitu, agar hasil auditnya lebih bagus lagi. Baik, Kak. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya secara langsung. Kita masih ada waktu nih, mumpung ketemu kalau Lutfi juga di sini, ntar kalau mau chat pribadi juga, aduh malu gitu. Mumpung kita ketemu nih, dan biar ilmunya juga di-sharing ke teman-teman lain gitu. Jadi sama-sama tahu nih, nggak cuman kalian aja yang tahu. Gimana? Ini kayaknya malu-malu semua. Dari tadi ramenya di Slido. Oke. Ada masih yang belum dibacakan? Bisa next, Ben. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya. Izin Kak, perbedaan proses pemeriksaan dengan pengisian KKP itu apa ya Kak? Proses pemeriksaan sama pengisian KKP, gitu ya pertanyaannya.
Bedanya, pengisian KKP adalah bagian dari proses pemeriksaan. Jadi dia cuma sekelumit dari apa yang menjadi lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan itu kan ada mulai dari perencanaan, kalian buat program pemeriksaan, kalian kenali entitas, kalian lakukan berbagai pengujian untuk menguji kewajaran laporan keuangan. Itu bukan bagian dari pengisian KKP kan, tapi dia bagian dari pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu kayak himpunan semestanya itu cuma kalau pengisian KKP adalah bagian kecil dari pengisian, bagian kecil dari pemeriksaannya gitu. Berarti kalau dapat disimpulkan, pengisian itu merupakan proses bagian kecil dari sebuah proses pemeriksaan ya, Kak? Iya benar, karena di akhir kalian bikin pelaporan nggak mengisi ke KKP lagi, tapi dia tetap adalah bagian dari proses pemeriksaannya gitu. Jadi dia cuma satu tahap gitu lah, isi KKP, tapi ada tahap-tahap lainnya yang membentuk keseluruhan siklus pemeriksaan. Baik teman-teman, mungkin boleh bertanya lagi kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan lagi, boleh langsung di chat aja ya teman-teman. Mungkin sembari menunggu lagi mah, mungkin masih ada pertanyaan lagi ya di Slido. Ini pertanyaan terakhir untuk yang di Slido karena waktu yang kita punya juga terbatas. Jadi pertanyaannya gini Kak, karena salah jurnal tinggal dikasih jurnal koreksi. Lalu jika terjadi salah tanggal, sebaiknya rekomendasinya diganti tanggal atau jurnal awal dihapus dulu. Tunggu, salah tanggalnya, tunggu, pertanyaan tadi salah tanggal di jurnal atau tanggal di bukti? Ini bisa boleh diulang pertanyaan biar aku bisa menjawabnya luas. Diulang aja sama pertanyaannya biar mungkin kalau aku jawabnya luas bisa mencakup banyak aspeknya gitu. Oke. Kalau pertanyaannya di slide gini Kak, karena salah jurnal tinggal dikasih jurnal koreksi. Lalu jika terjadi salah tanggal, sebaiknya rekomendasinya diganti tanggal atau jurnal awal dihapus dulu. Oh, kalau ada salah tanggal Kak. Berarti lebih ke salah tanggal di jurnal ya. Kalau salah tanggal di jurnal berarti itu jadi temuan ya, harus jurnal. Kalau dia salah jurnal maka jurnal koreksi itu benar. Tapi kalau salah tanggal berarti di misadministrasi ya. Maka nggak perlu penghapusan jurnal sebelumnya. Karena jurnalnya sudah benar, tanggalnya yang salah gitu, tanggalnya yang diperbaiki. Tapi apakah jadinya misstatement? Enggak, karena sudah dicatat, tapi tanggalnya yang salah. Jadi balik lagi ke internal kontrolnya tentang administrasi dari entitasnya yang perlu diperbaikin gitu. Intinya nggak perlu diperbaikin jurnalnya, tanggalnya doang. Jadi kesimpulannya kalau salah tanggal ya udah tinggal diganti tanggalnya tanpa perlu menghapus jurnal yang udah ada ya kan? Iya, karena jadinya ini juga ya, dan apa sih namanya, mubazir gitu. Kalian membuat jurnal koreksinya dengan membalik jurnalnya terus menulis jurnal yang sama lagi gitu pada akhir. Oke, baik Kak, terima kasih atas jawabannya dan juga atas semua jawaban dan sharing sessionnya yang diberikan di kesempatan kali ini. Oke, Ben, selanjutnya. Ya, baik Kak. Terima kasih juga Kak pada selaku pemateri kedua pada diklat hari ini yang telah memberikan ilmu praktik yang sangat bermanfaat dan juga diskusi yang sangat menarik nih. Tentunya dapat menambah wawasan kita semua. Dan ini Kak, kami ada sedikit
kenang-kenangan berupa sertifikat. Untuk Kak Lutfi, boleh operator bantu dong. Sedikit kenang-kenangan Kak dari kami BAK 11 atas ketersediaan Kak Lutfi sebagai narasumber di praktik pengisian KKP kali ini. Dan sebelum ditutup mungkin dari Kak Lutfi ada closing statement yang mau diberikan. Ya, closing statement sebenarnya agak anti juga sama quotes. Intinya bersenang-senanglah dimanapun kalian berada, termasuk di BAK, karena sebenarnya belajar itu kalau dianggap sebagai beban ya tentu saja belajar apapun akan jadi beban, tapi kalau dianggap sebagai hiburan maka belajar seberat apapun akan jadi hiburan gitu. Dan ini pengisian KKP itu nggak ribet ya. Kalau dibandingin sama UAS PPIMK kayaknya kalian lebih mudah ngisi KKP daripada ngisi UAS PPIMK. Yang bikin lebih susah dari PPIMK adalah PPIMK bisa dikerjakan deadline malam sebelumnya, ya kan? Tapi KKP harus dicicil. Itu yang bikin berat. Itu kata-kata dari aku. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak atas closing statement yang diberikan. Sangat menarik ya dan juga menusuk ya. Cukup menusuk dan semoga menjadi cambuk buat kita semua. Nanti kalau audit harus bisa nggak terlalu terbebani ya karena KKP itu tidak sesusah PPMK kalau kata Kak Lutfi. Mari kita buktikan nanti di saat kita mengaudit ya teman-teman. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Lutfi. Mungkin sebelum kita akhiri, tentunya ada sesi foto bersama. Dan untuk teman-teman yang belum on cam, bisa on cam sebentar ya teman-teman. Bentar aja buat foto bareng. Iya, ada Kak Lutfi. Kamu nggak mau foto bareng sama Kak Lutfi? Oke, udah mulai terlihat wajah-wajah cantik gantengnya dan agak mulai lelah ya teman-teman. Karena udah dari jam 9 tadi, tapi semoga apa yang disampaikan Kak Lutfi bisa diterima. Jangan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri loh ya. Karena pengisian KKP nanti bakal jadi bagian dari kalian saat mengaudit. Oke, nampaknya udah banyak yang on cam. Oke, dari Yuma sudah siap? Oke. Karena ada 3 slide, jadi nanti tahan dulu ya teman-teman. Aku aba-aba. 1, 2, 3. Oke, senyum. Senyum yang lebar. Meskipun penuh tekanan ya. Nggak apa-apa, tetap senyum. Senyum, senyum. Oke, udah selesai. Sekali lagi nih, pose yang lebih bahagia dong. Jangan terlihat capeknya, harus terlihat bahagianya nih. Karena udah dapet materi baru ya kan. Terlihat sumringah, karena kata Kak Lutfi, dimanapun belajar apapun harus dibuat bahagia gitu kan. Jadi kita tunjukkan wajah bahagia kita yang udah belajar nih. Udah dapet ilmu baru, oke? Oke, lebih lebar lagi, lebih ceria lagi, dan lebih semangat lagi. Boleh pakai reaction apapun. Dan yuk, 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Waduh, bahagia banget nih teman-teman aku. Oke, yes. Oke, udah ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini dan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Oh, mau ketemu audit harus bahagia. Ya betul ya kalau ketemu audit itu juga harus bahagia dong. Harus berani. Oke. Karena waktu yang terbatas, saya Beni, Rahma dan juga Osama sebagai MC di sesi pertama tadi pamit undur diri. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Lutfi dan juga terima kasih banyak teman-teman yang udah berkenan mengikuti sesi 1 dan sesi 2. Semoga apa yang disampaikan narasumber kita dapat kita terapkan di audit minggu depan. Minggu depannya lagi. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Amin Kak, makasih banyak Kak.
Aku izin live ya. Jangan lupa makan teman-teman.